Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas barisan geometri. Yuk simak videonya lebih lanjut. Balik lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri dan penerapannya. Coba amati. Ini merupakan ilustrasi gambar bola yang memantul. Bola memantul yang semakin rendah tiap kali jatuh. Yang kedua, ini ada ilustrasi gambar kertas yang dilipat dari kelipatan ketiga ini menjadi tebal. Kertas yang dilipat semakin tebal. Yang ketiga, ilustrasi pertumbuhan bakteri ya, grafik pertumbuhan bakteri yang jumlahnya bertambah sangat cepat. Pertanyaan dari ilustrasi ini yaitu, apakah perubahan yang terjadi setiap kali sama besar? Yang kedua, ataukah nilainya justru berlipat ganda atau berkurang setengahnya? Dan jawabannya adalah, perubahan pada contoh-contoh tersebut tidak bertambah dengan penjumlahan tetap, tetapi dengan perkalian yang tetap. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dapat menjelaskan pengertian barisan geometri, menentukan rasio atau R dan suku ke N dari barisan geometri. Yang ketiga, menerapkan konsep barisan geometri pada situasi nyata. Dan yang terakhir, menganalisis pola pertumbuhan atau penurunan berdasarkan nilai rasionya. Oke, kita masuk pada pengertian barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan rasio tetap. Rasio tetap ini kita sebut dengan R kecil. Rumus mencari suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini perlu kalian catat ya. Rumus mencari suku ke N barisan geometri dengan keterangan A itu merupakan suku pertama, B yaitu rasio antar suku. Nah, rasio antar suku ini didapat dari mana? Didapat dari R atau rasio sama dengan U2 dibagi U1. U2 itu suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku pertama. Dan N-nya itu merupakan nomor suku. Oke, kita lanjut. Sini ada ciri-ciri dari barisan geometri. Yang pertama, setiap suku diperoleh dari perkalian tetap atau kita sebutnya dengan R atau rasio. Nah, di sini ada jika R rasio lebih dari 1, nilainya bertambah atau pertumbuhan. Jika R rasionya kurang dari 0 dan kurang dari 1, itu nilainya berkurang atau ada penurunan. Nah, di sini jika R-nya kurang dari 0 atau nilainya berganti tanda, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Nah, jadi perbandingan dari barisan aritmatika dan geometri itu, pola dari barisan aritmatika itu penjumlahannya tetap, dan contohnya ini ada 2, 4, 6, 8. 2 ke 4 itu bedanya berapa? 2. 4 ke 6, 2. Oke, itu penjumlahan yang tetap. Geometri itu udah hasil dari perkalian tetap. 2, 6, 18, dan 54. 2 dikali berapa yang hasilnya 6, atau carinya yaitu 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi rasionya adalah 3. Dan begitu pun 6 ke 18 itu rasionya 3. Kita masuk pada rumus umum dan contoh barisan geometri. Untuk mencari suku tertentu pada barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus umum seperti tadi ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jika suku pertama disebut dengan A, suku ke N disebut dengan UN, dan rasio antar suku kita sebut dengan R kecil. Contoh, di sini ada barisan, diketahui barisan 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Nah, di sini kita perlu tahu dulu ya, suku pertamanya atau A-nya adalah 3 ya. Nah, rasionya gimana? Rasionya dari suku kedua dibagi suku ke-1.
suku keduanya yaitu 9 dibagi suku pertamanya adalah 3. Jadi 9 bagi 3 kita dapat 3. N-nya, N itu dari suku yang ditanyakan, suku ke-6 kan. Kita masukin N-nya sama dengan 6. Lalu setelah itu kita masukin rumus umum barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Lalu kita substitusikan, N-nya menjadi 6, A-nya menjadi 3, dan R-nya menjadi 3. Jadi U6 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 6 min 1. Kita peroleh U6 sama dengan 3 dikali 6 kurangi 1, 5 ya. Jadi 3 pangkat 5. U6 sama dengan 3 dikali, ini hasil dari pangkat 3 pangkat 5 adalah 243. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi kita peroleh U6-nya adalah 726. Kita masuk pada contoh soal penerapan atau soal cerita. Rina menabung sebesar 50.000 pada minggu pertama. Setiap minggu jumlah tabungannya berlipat 3 kali dari minggu sebelumnya. Tentukan jumlah tabungan Rina pada minggu kelima. Perlu kita ketahui di dalam barisan geometri ini memiliki kata kunci. Dalam soal cerita ada kata berlipat atau kali. Ya. Di sini kata kunci berlipat berapa kali? 3 kali. Oke, jadi kita peroleh suku pertamanya yaitu pada minggu pertama ya 50.000 atau A adalah 50.000 dan rasionya itu berlipat 3 kali, berarti rasionya 3. Dan N-nya jumlah yang ditanyakan pada minggu kelima, jadi N-nya sama dengan 5. Kita ingin menghitung jumlah tabungan Rina pada minggu kelima. Kita jawab menggunakan rumus umum barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Lalu kita substitusikan saja. Maka kita peroleh, masukin rumus, dan N-nya kita ganti dengan 5, A-nya ganti dengan 50.000, dan R-nya kita ganti dengan 3. Jadi masukin substitusi. U5 sama dengan 50.000 dikali 3 pangkat 5 dikurangin 1. 5 dikurangi 1 itu kan 4 ya. Jadi U5 kita peroleh sama dengan 50.000 dikali 3 pangkat 4. Kita selesaikan dulu 3 pangkat 4 itu hasil perkalian dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi 50.000 dikali 81. Jadi U5 nya kita peroleh 4.050.000. Di dalam soal cerita kita jangan lupa ya memberi kesimpulan akhir. Jadi, tabungan Rina pada minggu kelima adalah 4.050.000. Oke, di sini ada 4 soal latihan yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan pemahaman barisan geometri. Silahkan kerjakan lalu kirimkan via email yang tertera di layar. Bisa juga tanya di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Oke. Kesimpulan pada materi kali ini, kita peroleh barisan geometri itu merupakan pola perkalian tetap. Dan rasio menentukan arah perubahan itu terjadi dari R. Jika R lebih dari 1 itu mengalami pertumbuhan. Jika R kurang dari 0 dan R kurang dari 1 itu mengalami penurunan. Nah, banyak fenomena nyata nih mengikuti pola geometri seperti contohnya tadi pertumbuhan, ada tabungan, dan pantulan bola. Jadi matematika itu bukan hanya menghitung, tapi memahami pola di balik kehidupan. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat dipaparkan. Bila ada pertanyaan, bisa hubungi via email atau tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.